manusia lain, manusiakanlah diri sendiri dulu. Mungkin tadi dengan me time gitu ya, dengan menghargai diri, jadi jangan insecure ya. Pokoknya kita harus sadar bahwa diri kita itu pasti punya kelebihan kok, gitu ya. Pasti punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Jadi harus bangga sama diri sendiri. Cintailah diri sendiri. Love yourself. Yang penting juga mencintai, karena kalau kita nggak menghargai diri, gimana orang lain menghargai diri kita? Nah ini ya, tadi memanusiakan manusia sudah ditekankan oleh semuanya. Intinya membuat manusia itu benar-benar menjadi manusia dalam tanda kutip, bukan hanya sekedar berwujud manusia tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi intinya kita dengan teori humanistik menjadikan manusia itu bisa mengembangkan potensi yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, yang bisa dia terapkan dalam lingkungan dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang lain. Kemudian itu intinya, tergantung sekarang kalian bagaimana meramu kalimatnya sesuai dengan apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Nah terus adik-adik, ini kan pertemuan terakhir untuk materi sebelum UTS ya. Kemudian kalau di daftar materi yang saya kirimkan, ada satu teori belajar lagi sebenarnya yang tidak saya berikan ke kalian untuk membahas, karena kan kemarin menyesuaikan pertemuannya dan juga jumlah dari kalian. Ada ya satu lagi sebelum diakhiri, saya ingin memberikan garis besar saja adik-adik. Jadi ada teori belajar ekspositori lagi satu ya. Jadi apa itu teori ekspositori? Nah itu sama halnya dengan teori belajar yang paling sering digunakan oleh guru. Apa itu? Ekspositori dengan bercerita atau berceramah ya. Jadi teori ekspositori itu artinya adalah teori belajar yang mana guru menyampaikan materi itu dengan bercerita, berceramah untuk menyampaikan topik pembelajaran kepada siswa, membuatkan siswa bisa mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan oleh guru. Nah, apakah teori belajar ekspositori ini tidak penting? Penting. Ya, makanya seperti tadi ya, perlu saling mengkombinasikan teori belajar gitu. Nah, menggunakan teori belajar humanistik, oke. Tetapi ada kalanya behavioristik juga penting di dalamnya. Misalkan dengan memberikan reward tadi untuk merubah perilaku siswa yang kita inginkan. Seperti tadi nggak ada motivasi sama sekali, nggak ada niat, mungkin nggak percaya diri, kita bisa dengan reward, ujian. Kemudian apakah ekspositori ini tidak penting? Wah, penting sekali. Bisa saja dalam proses penerapan teori belajar humanistik kita penting menyampaikan materi yang memang susah untuk dipahami oleh siswa dengan metode berceramah. Jadi itu ya, intinya dari yang sudah kita pelajari adik-adik ya, review dari seluruh teori belajar awal yang sudah kalian pelajari, tidak ada satupun teori belajar yang jelek dan tidak ada juga teori belajar yang paling bagus gitu. Tetapi dalam penerapannya bagaimana kita bisa bijak menerapkan teori belajar itu sesuai dengan kebutuhan. Ya walaupun memang dalam penerapannya mungkin ada yang mana yang lebih dominan diterapkan, ada yang mungkin sebagai penunjang atau pelengkap saja, tergantung dari nanti kalian. Nanti pertemuan akhir untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran ini nanti kalian ada akan berlatih membuat RPP ya. Jadi di sanalah kesempatan kalian nanti di RPP itu apakah kalian menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar apa. Itu kalian yang nanti lebih tahu. Kemudian penerapannya itu mungkin terlihat dari prosedur atau sintaks di setiap kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan. Nanti di RPP itu kan ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup kan gitu ya. Jadi di inti itu nanti akan terlihat sintaks pembelajaran yang kalian pilih. Apakah itu masuk behavioristik, humanistik, kalau yang dominan. Misalkan PBL yang kalian terapkan, ya bisa saja di dalamnya itu humanistik kena, behavioristik juga ada, kognitif juga ada, karena membuat anak untuk memecahkan permasalahan kan gitu. Nah, konstruktif juga ada, karena membuat anak untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan menyimak permasalahan yang diberikan. Jadi intinya saya rasa semua teori belajar itu bisa diterapkan secara bersamaan gitu dalam proses pembelajaran. Ya mungkin itu adik-adik ya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Berarti tinggal UTS
setelah UTS baru lanjut kelompoknya Ninda dan Anggi yang akan mempresentasikan ya. Tunggu kabar selanjutnya jika memang tidak bisa dan tidak dapat di kelas ini kami berarti saya bertukar ya. Oke, terima kasih adik-adik, selamat pagi ya. Baik, setelah jadi pertanyaan pada ada baiknya kita berdoa menurut agama dan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Salam harmoni. Baik, terima kasih ya. Baik. Beda yang baru. Itu direkam. Iya. Baju baru.